Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Anggi Setia Prayoga selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan teman-teman Studi Global Mulia Cikarang. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Siva Silviani dari kelas reguler malam angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai Sistem Informasi Manajemen, dimulai dari pengertian, manfaat, dan contoh-contohnya. Yang pertama, pengertian dari Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen adalah sistem perencana, bagian dari pengendalian internal dalam bisnis, yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Secara singkat, sistem informasi manajemen adalah sistem pengelolaan data yang dikembangkan organisasi untuk suatu tujuan. Tujuannya yaitu memudahkan manajemen dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, manfaat dari sistem informasi manajemen. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real-time. Yang kedua, memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan dan koordinasi. Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis. Dan yang keempat, meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam organisasi. Selanjutnya, contoh-contoh dari sistem informasi manajemen. Yang pertama, ada ERP, Enterprise Resource Planning. Sistem ini digunakan untuk manajemen dan mengelola data yang terintegrasi antar unit dalam perusahaan. Contoh penerapannya ada akuntansi, produksi, dan manajemen persediaan. Yang kedua ada Supply Chain Management atau yang sering kita dengar dengan kata SCM. Sistem ini digunakan untuk integrasi data. Yang dimaksud integrasi data di sini itu manajemen suplai bahan baku yang dimulai dari pemasok, produsen, pengecekan hingga konsumen. Dan yang ketiga ada TPS, Transaction Processing System. Sistem ini berfungsi untuk melakukan proses data dalam jumlah yang besar dan dilakukan secara rutin. Sistem ini sangat cocok untuk bisnis yang bergerak dalam hal keuangan, bank, dan lain-lain. Dan yang keempat, ada Office Automation System, OAS. Sistem ini mempermudah komunikasi antar departemen dalam satu perusahaan. Contohnya, penggunaan email. Dan yang kelima, ada IMS, Informatic Management System. Sistem ini mendukung proses spektrum dalam organisasi. Yang dimaksud spektrum di sini adalah menggabungkan tugas menjadi satu dan saling terintegrasi. Dan yang keenam ada KWS, Knowledge Work System. Sistem ini mengarah dalam hal mengintegrasi pengetahuan baru ke dalam sebuah organisasi atau entitas. Dan yang ketujuh ada Group Decision Support System, GDSS, dan Computer Support Collaborative Work System, CSCMS. Sistem ini mencari solusi dari sebuah permasalahan yang diperoleh melalui pengumpulan pengetahuan dalam kelompok dan tidak bersifat individu. Bisa berupa kuesioner, skenario, dan konsultasi. Dan yang ke-8 ada ES, Expert System dan Artificial Intelligence, AI. Fungsi dari sistem ini adalah dapat menganalisis permasalahan dengan bantuan tenaga ahli yang telah diprogram sebelumnya. Contohnya adalah pembuatan sistem jadwal mekanik. Dan yang ke-9 ada ESS, Executive Support System. Sistem yang membantu atau memudahkan manajer dalam membantu berinteraksi dengan lingkungan perusahaan berupa grafik dan alat komunikasi lainnya. Dan yang terakhir ada
Decision Support System (DSS). Untuk sistem yang terakhir ini sangat membantu seorang manajer dalam mengambil sebuah keputusan dengan cara mengamati lingkungan dalam perusahaan agar bisnis yang dijalankan dapat berkembang dan meningkatkan produktivitas. Oke teman-teman, cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.